Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selalu kita bersyukur sebab apapun yang terjadi atas hidup kita, Tuhan sedang dalam kendali. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya, yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita terus mengasihi Tuhan. Kita mau ada di dalam panggilannya supaya apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Mari bagi ini kita tiba pembacaan kita pada 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10 bagian pertama saja. 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 10 bagian A. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang-orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca ini mengajarkan kepada kita tentang penghakiman dan belas kasihan Tuhan. Sekali lagi Petrus berbicara tentang penghakiman dan belas kasihan Tuhan. Yaitu bahwa Allah menghakimi orang-orang fasik. Allah akan menghukum orang-orang berdosa yang tidak mau percaya kepadanya dan yang tidak mau bertobat. Tetapi Allah yang menghakimi orang-orang jahat itu, Dia berbelas kasihan kepada orang-orang salehnya. Amin, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menerima dua kebenaran ini. Bahwa Allah itu hakim yang adil, akan menghakimi semua orang fasik, semua orang berdosa, tetapi Dia juga berbelas kasihan kepada orang-orang benar. Saudara, penting kita untuk menerima kebenaran ini, sebab banyak orang, saudara, banyak orang yang hanya mau menerima belas kasihan Tuhan tetapi menolak penghakimannya, saudara. Orang berkata, aku percaya pada Tuhan yang Maha Pengasih. Dia tidak mungkin akan menghakimi, tidak mungkin Dia akan menghukum, kecuali mungkin orang-orang yang sangat jahat. Yang kejahatannya tidak dapat dikatakan, mungkin seperti itu. Ada orang yang berkata, saya tidak percaya pada Allah perjanjian lama yang begitu keras menghakimi orang-orang berdosa.
Saya percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia tidak pernah menghukum siapapun juga. Dia tidak akan mengutuk seorang pun juga. Itu kata kebanyakan orang. Tapi apakah memang benar Yesus tidak pernah menghakimi? Tidak, saudara. Yesus adalah hakim yang adil. Amin. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Demikian kata firman Tuhan. Kalau kita membaca kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus itu lebih banyak berbicara tentang neraka dari siapapun juga. Yesus yang lebih banyak berbicara tentang neraka, saudara. Bahkan Yesus menggunakan juga kisah Sodom dan Gomora untuk menyatakan penghukuman di akhir zaman di mana dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil itu. Seluruh Alkitab Perjanjian Lama, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, menyatakan kepada kita tentang Tuhan yang menghakimi orang berdosa, tetapi juga tentang Tuhan yang menunjukkan belas kasihan kepada orang yang mau bertobat, berbalik dari dosa-dosanya, dan percaya kepada Allah. Kita tidak boleh mengikuti pandangan orang-orang yang hanya mau menerima belas kasihan Tuhan tetapi menolak penghakimannya. Hari-hari ini marak, saudara. Tuhan tidak akan menghukum kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia mengasihi kita. Tetaplah berbuat dosa karena pada akhirnya orang percaya pasti akan selamat. Kita harus menerima dua-duanya. Allah itu adil. Dia akan menghakimi orang fasik, orang berdosa yang tidak mau bertobat. Tetapi dia juga menyelamatkan orang-orang salehnya. Amin, saudara. Ini harus kita terima dua-duanya, saudara. Dalam surat 2 Petrus ini, saudara, sebenarnya Rasul Petrus ingin menolong gereja supaya dapat melawan nabi-nabi palsu, melawan guru-guru palsu yang masuk dalam persekutuan mereka, yang mengajarkan doktrin-doktrin palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang berbuahkan kebinasaan. Guru-guru palsu tidak hanya mengajarkan doktrin palsu, tetapi mereka juga mempromosikan kehidupan di dalam dosa. Coba lihat ayat 10 tadi, saudara. Ayat 10 bagian A. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Ini guru-guru palsu. Tidak hanya ngajar yang sesat, tetapi mendorong orang untuk hidup di dalam hawa nafsu, hidup dalam pencemaran dosa. Dalam ayat yang kedua dikatakan mereka menolak penguasa yang telah menyelamatkan mereka. Pasal 2 ayat 1 perhatikan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Guru-guru palsu ini mau memanfaatkan jemaat dengan dorongan hawa nafsu dan keegoisan mereka. Mungkin bahasa tidak salah kalau saya katakan ingin mengeksploitasi jemaat untuk kepentingan mereka, saudara. Bahkan mereka mendorong jemaat untuk hidup di dalam dosa. Gak apa-apa. Yang mencuri gak apa-apa. Yang berzina gak apa-apa. Toh nanti Tuhan akan mengampuni juga. Akhirnya kita masuk surga juga. Ingat, saudara, kita harus menerima bahwa Allah itu akan menghakimi semua orang fasik. Tetapi dia juga akan berbelas kasihan kepada orang-orang benarnya. Amin. Petrus mau menegaskan kepada kita, sekalipun mungkin penghakiman Allah itu ditunda, tetapi penghakiman akan datang, saudara. Makanya kita harus waspada. Amin.
harus berjaga-jaga. Ingat, kalau kita tetap hidup dalam kefasikan sekalipun mengaku percaya, satu waktu kita akan menghadapi penghakiman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang hidup dalam kebenaran, mereka yang hidup dalam kesalehan, mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, kata Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, Petrus menunjukkan kepada kita sejarah, 3 sejarah tentang penghakiman dan 2 sejarah tentang belas kasihan Tuhan menyelamatkan orang-orang benar. Apa yang Petrus tuliskan dalam ayat 4-10 ini adalah peringatan bagi kita. Karena Allah menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh, Allah menghukum Sodom dan Gomora, Allah membinasakan dunia purba dengan air bah, maka kita harus waspada terhadap kejahatan, waspada terhadap penyesatan. Tetapi karena Allah dia menyelamatkan Nuh dan menyelamatkan Lot, kita punya pengharapan akan bebas dari penghakiman. Amin, saudara. Ini merupakan peringatan yang keras untuk kita waspada terhadap dosa, waspada terhadap penyesatan, dan penghiburan bagi orang-orang yang setia. Bahwa Allah berbelas kasihan dan akan menyelamatkan kita yang hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara, saya mau menegaskan lagi. Alkitab mengingatkan kita karena Allah itu akan menghakimi semua orang fasik, semua orang berdosa yang tidak mau bertobat. Dan karena Allah berbelas kasihan kepada orang-orang benar, mari kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Mari kita sungguh-sungguh setia kepadanya. Mari jangan mau disesatkan oleh ajaran yang tampaknya menarik sekalipun. Jangan mau dijerumuskan untuk kita menikmati hawa nafsu dengan alasan Tuhan itu baik. Tuhan tidak akan menghakimi kita. Pada akhirnya pun kita pasti akan masuk surga. Hati-hati. Sebab Tuhan akan menghakimi semua orang berdosa. Dan Tuhan akan menyelamatkan orang-orang salehnya. Mari sebagai jemaat Tuhan di masa-masa akhir, saudara, di mana bahaya masih mengintai saudara. Kematian bisa datang sewaktu-waktu. Mari kita teguh berpegang pada kebenaran dan kita menolak semua bentuk penyesatan. Amin. Kita mau jadi jemaat yang terdidik dalam soal-soal pokok ajaran kebenaran firman Allah. Kita enggak mau mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran sesat. Kita mau kokoh dalam kebenaran. Sebab pada akhirnya ketika anak manusia itu datang kembali menjadi hakim yang adil, kita semua diperbolehkan masuk dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari saya ajak kita untuk melihat kisah-kisah yang dituliskan oleh Petrus di sini dengan lebih detail, saudara. Yang pertama, perhatikan saudara, bahwa Tuhan itu pasti menghakimi dan akan menghakimi semua orang fasik. Semua orang berdosa yang tidak mau bertobat. Petrus mengemukakan 5 sejarah ini, saudara. 3 sejarah tentang penghukuman dan 2 sejarah tentang belas kasihannya sebagai contoh yang jelas untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan pasti akan menghakimi orang yang jahat. Kita harus menanam ini dalam hati kita supaya kita hati-hati dalam hidup ini, saudara. Supaya kita tidak bermain-main dengan dosa. Alah gak apa-apa, bohong-bohong tipis. Alah gak apa-apa. Cari selingan-selingan. Hati-hati, saudara. Toh Tuhan juga bisa mengerti, memahami kita. Toh kita juga manusia. Lalu kita pakai lagu itu, Allah mengerti. Kalau aku berdosa, Allah peduli, begitu mungkin.
Tidak boleh demikian. Amin, saudara. Saudara, penghakiman Tuhan atas malaikat yang jatuh dalam dosa, itu adalah peringatan bagi kita bahwa Tuhan pasti akan menghakimi orang-orang fasik, orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Saya baca lagi ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kita semua tahu malaikat adalah makhluk rohani, saudara. Dia adalah makhluk roh. Mereka adalah ciptaan-ciptaan yang hidup di hadirat Allah, yang melayani Allah. Kekuasaannya lebih besar dari manusia. Dia mulia, saudara. Tetapi kita membaca di Alkitab bahwa Lucifer atau yang disebut setan itu, saudara, telah memberontak kepada Allah. Dan ada banyak setan-setan yang lain atau malaikat-malaikat lain yang memberontak bersama-sama dengan setan itu. Yang kita sebut dengan setan-setan sekarang. Ya, kita nggak kenal nama-nama malaikat, yang kita tahu cuman Gabriel, Mikael, Lucifer. Kita nggak kenal nama-nama yang lain, tapi kita kenal malaikat-malaikat yang memberontak sebagai setan-setan. Alkitab tidak menulis secara spesifik tentang kejatuhan malaikat-malaikat ini, saudara, tetapi yang jelas mereka jatuh sebelum kejatuhan manusia di Taman Eden, sebab manusia digoda oleh setan, ular tua itu. Saya nggak akan menjelaskan tentang Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 tentang kejatuhan setan, di mana malaikat itu mengatakan, aku hendak meninggikan diri dan menyamai Allah yang Maha Tinggi. Saya tidak akan menjelaskan itu. Juga saya tidak akan membacakan Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19 yang berbicara tentang keadaan setan sebelum dia jatuh. Tetapi saya mau menyatakan bahwa 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat itu menunjukkan kejatuhan para malaikat dan akibat keberdosaan mereka. Allah itu menghukum mereka, menghakimi mereka, membuang mereka ke neraka, memasukkan ke dalam gua-gua gelap yang sangat mengerikan, menunggu hari penghakiman, saudara. Menarik sekali bahwa neraka, saya baca dalam terjemahan Yunaninya, saudara, dalam bahasa Yunaninya, neraka itu diterjemahkan dari kata tartaro. Tartaro ini kata kerja, kata bendanya itu tartarus. Jadi tartaro itu artinya melemparkan orang ke Tartarus. Tartarus itu adalah cerita mitos Yunani, mitologi Yunani tentang tempat yang sangat mengerikan dan lebih ngeri daripada Hades atau dunia orang mati. Jadi malaikat-malaikat itu ditaruh di Tartarus, tempat yang lebih mengerikan dari dunia orang mati, sebagai bentuk penghakiman Allah dan menyimpan mereka di gua-gua gelap yang sangat mengerikan sampai pada hari penghakiman. Apa poinnya, saudara? Bahwa Allah berkuasa untuk menghakimi dan menghukum malaikat-malaikat yang jatuh. Amin. Makhluk-makhluk yang mulia dengan kekuasaan yang lebih hebat dari kita. Mereka makhluk-makhluk roh, saudara. Tapi mereka dihukum oleh Tuhan, dihakimi oleh Tuhan. Dan Tuhan berkuasa melakukan itu. Jadi apa pesannya? Kita harus waspada terhadap dosa, terhadap kefasikan, terhadap kejahatan. Kalau Allah menghukum roh-roh atau makhluk-makhluk mulia ini, saudara, makhluk rohani ini, malaikat-malaikat yang jatuh ini, maka dia pasti akan menghukum manusia-manusia fasik, manusia-manusia berdosa yang tidak mau bertobat. Amin. Amin, saudara. Panggilan untuk bertobat tidak datang dari saya, pendeta. Panggilan bertobat datang dari Tuhan. Pada awal pelayanan Yesus berkata, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah.
bertobatlah kata Yesus, sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi penghakiman Tuhan atas dunia purba melalui air bah itu juga menunjukkan kepada kita, menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah akan menghakimi orang-orang fasik, menghakimi orang-orang berdosa. Saya baca ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Perhatikan saudara, bagaimana Allah itu mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik, dunia orang-orang berdosa. Air bah telah menghancurkan semua orang dan semua makhluk hidup, kecuali yang ada di dalam bahtera Nuh pada waktu itu. Hanya 8 orang, Nuh dan 7 orang lainnya. Sejarah Nuh ini ditulis di dalam Alkitab untuk memperingatkan kita bahwa akan ada saatnya lagi Tuhan menghakimi dunia orang-orang fasik. Tidak ada seorang pun orang berdosa yang tidak mau bertobat akan lolos dari penghakiman ini. Makanya kenapa Petrus katakan, hendaklah engkau menambahkan pada imanmu kebajikan. Pada kebajikan, penguasaan diri. Pengetahuan, pada pengetahuan, penguasaan diri. Pada penguasaan diri, kasih dan kesalehan dan lain sebagainya itu, saudara. Karena orang-orang fasik tidak akan pernah lolos dari penghakiman Tuhan. Kalau saudara membaca dalam pasal 3 ayat yang ke-6 dan yang ke-10, maka Petrus membuat perbandingan antara air bah dan yang menghancurkan dunia purba dan api yang menghanguskan, yang akan menghancurkan dunia sekali lagi sebelum dia menciptakan langit baru dan bumi baru. Gagasannya apa, saudara? Bahwa air bah berbicara tentang penghakiman atas orang-orang fasik, penghukuman atas orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Semua orang dan segala makhluk binasa kecuali yang ada dalam bahtera Nuh. Dan saat ini ketika nanti akan ada penghakiman orang-orang fasik, hanya orang-orang yang ada dalam bahtera Yesus Kristus, haleluya saudara, yang akan selamat dari penghukuman itu. Makanya tetap setia dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan undur sedikit pun, saudara. Jangan kecewa dengan keadaan dunia, tapi lihat kekekalan. Arahkan mata rohani kita pada kekekalan, saudara. Ingat bahwa langit dan bumi ini akan berlalu. Amin. Amin. Kalau kita kehilangan, tinggalkan aja karena kita mempunyai kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin, saudara. Jangankan kehilangan harta, kalaupun toh kita diizinkan mengalami kematian hari-hari ini, pada saat itu juga kita mewarisi kerajaan sorga. Amin. Aminnya kecil karena orang gak mau mati, tapi mau sorga. Mari kita seperti Paulus. Kalau aku hidup untuk Kristus, aku harus berbuah. Kalau mati itu keuntungan. Amin, saudara. Tetap setia pada Tuhan. Karena penghakiman atas orang fasik pasti akan terjadi. Yang berikutnya, saudara, penghakiman Tuhan atas Sodom dan Gomora itu juga menunjukkan, menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah pasti akan menghakimi orang-orang fasik. Ayat yang ke-6, saudara. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Sodom dan Gomora menjadi peringatan bagi orang-orang berdosa pada masa-masa sekarang.
Bahkan Yesus menggunakan kisah Sodom dan Gomora untuk mengingatkan orang-orang pada masanya dan mengingatkan kita bahwa akan terjadi penghakiman pada waktu kedatangannya seperti Sodom dan Gomora. Saudara, kita bisa membaca kisah Sodom dan Gomora itu di Kejadian pasal yang ke-19, saudara. Berbicara tentang kejahatan orang-orang Sodom, saudara. Kalau saudara membaca kisah Lot, penyelamatannya, orang-orang Sodom itu ingin memperkosa dua malaikat Tuhan yang hendak menyelamatkan Lot. Pasti malaikat Tuhan tampilannya pada waktu itu ganteng, saudara, ya mungkin kayak saya begini. Ganteng, gagah, sampai-sampai dia gedor pintu. Mana itu dua orang itu kami yang mau memakainya. Keji, saudara, itu homoseks. Sampai-sampai menantu Lot berpikir bahwa peringatan malaikat itu hanya sesuatu yang tidak serius. Ngeri, saudara. Coba baca Yeskiel 16 ayat 49, kejahatan Sodom. Yeskiel 14 ayat 69. Hati-hati dengan kejahatan ini, saudara. Yeskiel 14 ayat 49 maksud saya. Ya. Lihat, inilah kejahatan Sodom. Yeskiel 14 ayat Yeskiel 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom. Kakakmu yang termuda itu kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Saudara, tidak hanya mereka cabul, tapi mereka hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kesenangan, tetapi pelit kepada orang-orang sengsara, pelit kepada orang-orang miskin. Ingat kata Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jangan pelit, saudara. Kalau kita menjaga benih untuk ditabur, kita tidak akan pernah kehabisan benih. Amin. Ibu Gembala yang beberapa minggu yang lalu sempat singgung tentang banyak sekali kotak persembahan. Kalau orang pelit tidak akan pernah keberatan. Amin, saudara. Amin. Jangankan 3 kotak, 10 kotak pun puji Tuhan. Orang pelit tidak pernah keberatan. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya Yesus yang penuh dengan kemurahan, yang tidak pelit, bahkan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita, maka tidak mungkin anak-anaknya adalah orang-orang yang pelit. Amin. Sodom berlimpah-limpah, gak kurang makan, banyak kesenangan, tapi pelit. Jangan kikir. Amin, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi pada orang-orang Sodom dan Gomora menjadi teladan bagi kita. Bahwa orang-orang yang hidupnya tidak saleh, orang-orang yang mempromosikan ajaran-ajaran sesat, orang-orang yang mendorong kita melakukan dosa, hidup dalam hawa nafsu kedagingan akan dihakimi oleh Allah. Dan 3 kisah ini tentang penghukuman malaikat yang jatuh, tentang penghancuran dunia purba dengan air bah, dan tentang penghancuran Sodom dan Gomora mengingatkan kita untuk waspada terhadap dosa dan jangan sekali-kali memberi diri untuk disesatkan. Amin.
Sampai-sampai Musa berkata, bahkan kalau itu orang terdekatmu sekalipun, adalah tanganmu sendiri yang mendatangkan kematian atasnya. Itu zaman PL. Pesannya adalah kita tidak boleh main-main dengan penyesatan yang membuat kita beralih dari Tuhan yang benar kepada ilah-ilah dunia ini. Tapi bagian kedua, bagian yang berbeda dari penghakiman adalah bahwa Allah itu, Tuhan itu dengan penuh kasih menyelamatkan orang-orang yang saleh. Amin. Menyelamatkan orang-orang benar. Berbicara tentang keselamatan orang-orang saleh, berbicara tentang keselamatan orang-orang benar, saya mau mengingatkan kembali tentang keselamatan saudara, bahwa orang saleh, orang benar, itu tidak mendapatkan keselamatan karena kesalehan mereka. Tidak, saudara. Mereka tidak diselamatkan oleh karena kebenaran mereka sendiri, tidak. Keselamatan itu selalu hanya oleh anugerah Allah, dan oleh iman saja. Tidak ada perbuatan baik yang menambahkan pada keselamatan kita. Tetapi orang yang benar-benar selamat, hidupnya pasti saleh. Amin, saudara. Artinya apa, saudara? Orang-orang saleh itu karena mereka sudah punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang bertobat. Kesalehan itu adalah buah dari keselamatan kita, saudara. Yang pada akhirnya nanti pada saat Yesus datang kembali, kita dibebaskan dari penghukuman yang kekal. Jadi jangan berpikir salah lagi bahwa aku berbuat saleh untuk selamat. Tidak, kita hidup saleh karena kita sudah diselamatkan. Orang benar, orang saleh tidak selamat karena kesalehannya. Semua orang selamat karena kasih karunia Allah dan oleh iman. Dan orang yang selamat oleh kasih karunia dan oleh iman, hidupnya pasti saleh. Amin. Kesalehan buah dari keselamatan. Ingat, kita mengenal pohon dari buahnya. Kalau kita orang-orang yang selamat oleh karena iman dan anugerah, maka buah hidup kita adalah kesalehan. Amin, saudara. Lihat, saya mau coba melihat dari 3 contoh tentang penghakiman dan 2 contoh tentang kasih karunia. Tetapi saya coba mix sedemikian rupa supaya ini menjadi pemahaman yang komprehensif bagi kita. Saudara, perhatikan bahwa Tuhan itu tidak menyelamatkan malaikat-malaikat yang berdosa atau yang jatuh itu untuk mengajar kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak berhutang kepada siapapun untuk keselamatan mereka. Loh, malaikat-malaikat aja nggak diberi kesempatan selamat. Apalagi kita. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa pada kita untuk keselamatan kita. Kita nggak layak menerima keselamatan sebab sudah begitu besarnya dosa kita. Begitu besarnya kejahatan kita. Sampai-sampai Paulus katakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang mencari Allah. Jejak-jejak kaki kita itu menimbulkan maut. Tuhan tidak berhutang apa-apa, saudara, untuk keselamatan kita. Itu sebabnya kenapa kita menerima sepenuhnya kita tahu bahwa itu adalah anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Saya tidak layak selamat, saya seharusnya mati, tetapi karena anugerah Allah, saya diselamatkan. Amin. Jadi Allah tidak memberi kesempatan selamat untuk malaikat-malaikat, itu menunjukkan bahwa Allah tidak berhutang apapun pada siapapun, pada makhluk apapun tentang keselamatan mereka. Kita bersyukur kita melihat bahwa Allah membebaskan Nuh dan Lot dan keluarga mereka. Ya, kalau Lot dan kedua anak perempuannya. Tetapi tidak ada pembebasan bagi malaikat yang berdosa. Mereka binasa dan tidak
tidak ada kemungkinan untuk diselamatkan. Jadi Allah punya otoritas untuk menentukan malaikat enggak selamat, juga punya otoritas untuk menentukan bahwa manusia dapat diselamatkan. Amin, saudara. Ini kan bicara tentang kedaulatan Tuhan, tentang pemilihan Tuhan. Kenapa Allah enggak menyelamatkan malaikat? Itu hak Tuhan, saudara. Kenapa hanya manusia yang diselamatkan? Aduh, Tuhan enggak fair deh. Kan malaikat itu makhluk yang mulia. Itu kedaulatan Tuhan, saudara. Bahkan seringkali kita tidak bisa memahami kenapa Allah itu menyelamatkan orang-orang tertentu tetapi membiarkan orang-orang lain binasa. Itu kedaulatan Tuhan. Kita nggak boleh mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak penuh kasih, tidak. Kita harus sadar betapa berdosanya kita, betapa jahatnya kita, dan penghukuman itu menyatakan kepada kita bahwa manusia sudah sungguh sangat berdosa, saudara. Amin. Makanya jangan kita mempermainkan Tuhan. Jangan kita main-main dengan dosa. Saya tahu khotbah-khotbah ini tidak populer, tapi ini berdampak pada kekekalan. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau kita selamat itu sepenuhnya kasih karunia. Amin. Kalau dia memilih manusia untuk diselamatkan dan malaikat tidak selamat, tidak berarti dia tidak adil. Kalau ada banyak manusia yang akan mati dalam penghukuman kekal, tidak berarti bahwa Allah tidak adil. Tapi dia menunjukkan betapa dia murka kepada dosa. Tapi luar biasa, saudara, kabar baiknya Tuhan menyelamatkan Nuh, Tuhan menyelamatkan Lot. Artinya apa? Ada pengharapan bagi kita orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Amin. Dan pengharapan ada pada Yesus yang akan kita rayakan kelahirannya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Yang berikutnya, saudara, Tuhan itu menyelamatkan Nuh melalui air bah sebagai contoh bagaimana dia dengan belas kasihan itu menyelamatkan orang-orang saleh, saudara. Coba saya baca lagi ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Kalau dia menyelamatkan Nuh, berarti dia akan menyelamatkan orang-orang salehnya juga yang hidup pada masa sekarang ini. Menarik sekali, dan hanya pada ayat ini, saudara, bahwa Nuh itu disebut sebagai seorang pemberita kebenaran. Tidak ada di bagian ayat lain yang mengatakan Nuh sebagai pemberita kebenaran. Tetapi kita tidak akan ragu tentang itu, sebab memang Nuh adalah pemberita kebenaran. Bayangkan selama 100 tahun dia membangun bahtera di tanah yang kering, saudara. Pasti banyak orang mengejeknya, pasti banyak orang menghinanya, gendeng ini. Ya. Masa nggak ada air jauh dari laut kok membuat bahtera? Nggak beres. Tapi saya yakin untuk menjawab tuduhan itu, olokan itu, Nuh memperingatkan mereka akan adanya penghukuman, dan Nuh mengingatkan mereka supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Amin. Kadang kita dianggap gila zaman-zaman gini aktif aja ke gereja. Oh, kita harus bisa jawab, saudara. Amin. Kok masih mau melain, kok masih mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, memang kamu tidak nyimpan untuk butuhmu dewe. Waduh, gak beres pikirannya sekarang. Sekarang ini harus kita itu menyimpan banyak untuk waktu ke depan. Ingat, saudara, bahwa kita harus berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita perlu memberitakan kebenaran ini, supaya orang tahu bahwa dunia akan dihukum
oleh Allah karena kejahatan mereka. Menarik sekali, saudara. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Ditulis seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tapi saya mau mengingatkan saudara dan kita sekalian, saudara, bahwa Nuh juga tidak mendapatkan keselamatan oleh karena kesalehannya. Tidak, saudara. Nuh memang disebut sebagai seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah, tetapi Nuh tidak mendapatkan keselamatan karena kesalehannya. Lalu karena apa? Semua karena kasih karunia. Amin. Coba lihat ayat yang ke-8, saudara. Dari Kejadian 6 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu yang mendatangkan keselamatan bagi Nuh dan 7 orang lainnya itu. Istrinya, ketiga anak, dan ketiga menantunya. Jujur kalau kita membaca Alkitab, Nuh juga adalah orang berdosa, saudara. Karena dosa yang diwarisi dari Adam. Dan Nuh juga banyak melakukan dosa pribadi. Ingat setelah air bah, ternyata Nuh membiarkan dirinya mabuk sampai dia kedapatan telanjang. Dan dia mengutuki Ham karena melihat kemaluannya. Nuh juga orang berdosa. Tetapi kita bisa melihat bahwa pola hidup secara keseluruhan dari Nuh adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Nuh adalah orang yang taat kepada Allah sekalipun ketaatannya pada perintah-perintah yang sangat sulit. Saudara, kalau orang-orang sungguh percaya Tuhan itu pasti dia mau melakukan semua perintah Allah sekalipun itu sulit. Amin. Bayangkan bangun bahtera 100 tahun. Saya modif motor 2 minggu aja sudah nggak sabar pengen dang-dang jadi, kan gitu, saudara ya. Ini bangun bahtera 100 tahun. Gimana itu mulainya? Saya nggak bisa bayangkan betapa lamanya itu 100 tahun. Sulit nggak, saudara? Kalau cuma diminta pakai masker 2 jam aja masa nggak tahan sih? Kalau cuma rajin cuci tangan, hand sanitizer, cuma disemprot di depan masa keberatan sih? Mau disuruh bangun bahtera 200 tahun? Tapi orang percaya akan melakukan semua perintah Tuhan sekalipun itu dipandang sulit. Amin, saudara. Nuh orang berdosa, memang. Tidak ada yang tidak berdosa, semua telah berdosa, telah kemana. Tetapi secara keseluruhan pola hidupnya adalah beriman dan dia taat kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Amin, saudara. Tapi milikilah hati yang mengasihi Tuhan dan mau percaya dan taat kepadanya dalam semua perintah apapun juga. Dan kalau Allah menyelamatkan Nuh, dia juga pasti akan menyelamatkan kita semua. Amin. Yang berikutnya, Tuhan itu menyelamatkan Lot dari kehancuran Sodom dan Gomora. Itu juga sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai dorongan bahwa Tuhan juga akan dengan berbelas kasihan menyelamatkan kita, orang-orang salehnya, orang-orang kudusnya, orang-orang benarnya. Perhatikan lagi dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa.
Menarik sekali Petrus menyebut Lot sebagai orang benar sebanyak 3 kali. Orang benar, hatinya yang benar. Saya berpikir-pikir bagaimana Petrus bisa menyebut Lot sebagai orang benar. Kalau kita ingat tentang apa yang dilakukan Lot dalam Kejadian pasal 19, sepertinya kata-kata itu kurang tepat untuk Lot. Kenapa, saudara? Karena pada waktu orang-orang Sodom meminta Lot untuk menyerahkan 2 orang malaikat yang hendak menyelamatkannya itu untuk diperkosa, maka Lot menawarkan 2 anak gadisnya untuk diperkosa. Saya pikir nggak benar ini. Apakah saudara akan memberikan anak gadis untuk diperkosa orang jahat? No way. Amin. Tapi bagaimana bisa Lot dikatakan orang benar ini, bagaimana ceritanya, saudara? Lot juga bermalas-malasan meninggalkan Sodom. Hatinya sepertinya masih lekat pada Sodom. Ayo pergi cepat-cepat. Lot agak keberatan. Sampai-sampai dia ditarik tangannya oleh malaikat itu untuk melarikan diri dari penghukuman Sodom dan Gomora. Dan lebih mengerikan lagi pada waktu dia selamat dari kehancuran Sodom dan Gomora, Lot mau dibuat mabuk oleh 2 anak-anaknya dan akhirnya mereka melakukan incest, saudara. Lot bersetubuh dengan kedua putrinya sehingga mereka melahirkan anak-anak. Apakah ini benar? Saya enggak bisa memberikan argumentasi yang memuaskan, tapi saya harap ini bisa menolong kita semua dan menolong saya juga, saudara. Sebagaimana Abraham dibenarkan oleh karena iman, saya yakin demikian juga Lot, dia dibenarkan karena imannya. Amin, saudara. Amin. Kita juga orang berdosa. Kita orang enggak benar, tapi kalau kita dipandang benar itu karena iman kita kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Mungkin itu bisa kita pahami sehingga kenapa Petrus menyebut Lot sebagai orang benar sebanyak 3 kali. Yang lain juga kita ingat bagaimana ketika Abraham dia baku tawar, kata orang Manado, baku tawar dengan Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang benar, apakah akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Oh tidak. Bagaimana kalau 40, kalau 30, kalau 20, kalau 10? Artinya Abraham yakin bahwa Lot dia tidak akan mengikuti dosa orang-orang Sodom dan Gomora. Lot cukup benar untuk tidak mengikuti gaya hidup orang-orang berdosa di Sodom dan Gomora. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa Lot disebut sebagai orang benar, karena dia tidak menuruti orang-orang Sodom dan Gomora yang berdosa. Lot mencoba menyelamatkan tamunya sekalipun dia menggunakan cara yang sangat mengerikan, mau menyerahkan anaknya untuk diperkosa. Tapi Lot punya kemauan baik karena memang budaya pada waktu itu melindungi tamu itu sangat penting, saudara. Dan saya yakin oleh karena ilham Roh Kudus, maka Petrus menuliskan bagaimana Lot dia menderita karena kejahatan orang-orang berdosa pada waktu itu. Dia tersiksa oleh karena kejahatan orang-orang berdosa pada waktu itu. Lot gak senang lihat perbuatan orang-orang yang keji, Lot gak senang lihat kejahatan mereka. Lot tersiksa ketika mereka melihat dosa, Lot tersiksa. Saya yakin ini oleh karena ilham Allah yang mengetahui siapa Lot yang sesungguhnya. Pertanyaannya, saudara, apakah kita tersiksa ketika kita melihat dosa-dosa dunia ini? Apakah hati kita perih ketika melihat tontonan-tontonan yang jahat?
Saya nggak suka nonton kayak film horor seperti Chucky, Bride of Chucky. Lihat kejahatan itu ngeri, sedih, apalagi yang drama-drama yang horor sadis itu. Kadang kita bisa menikmati, kalau kita nggak sedih karena hal seperti itu, jangan-jangan kita nggak sama seperti Lot yang menderita karena dosa manusia. Saya kalau nonton tuh senangnya, kalau nemenin anak-anak, ya saya juga senang juga, seperti Spider-Man, ada unsur-unsur kebaikan sekalipun itu fiksi. Tapi Lot dia menderita karena dosa manusia. Saya harap kita menderita melihat keberdosaan orang sekarang, bukan ikut senang, mentertawakan, dan ikut-ikut mendukung. Amin, saudara. Supaya kita ternyata adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, karena Allah dia berkuasa untuk menghukum dan dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang saleh, maka yang ketiga saya mau tegaskan bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus berdiri teguh dalam iring Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, dan kita harus menolak segala macam dosa, segala macam bentuk penyesatan, bahkan segala bentuk kehidupan dalam hawa nafsu kedagingan. Amin, saudara. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, ayat 9-10 dari Petrus tadi, 2 Petrus tadi. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Allah itu tahu menyelamatkan orang-orang benar, tapi dia akan menyimpan orang-orang jahat untuk dihukum. Makanya mari kita berdiri teguh dalam kebenaran firman Allah. Kita menolak segala penyesatan dan kita menolak segala macam ajakan untuk hidup dalam hawa nafsu kedagingan kita. Amin, saudara. Harus diakui bahwa orang saleh, orang beriman, dia tidak kebal terhadap godaan, tidak kebal terhadap ujian. Kita bisa tergoda juga, kita bisa marah juga, saudara. Makanya kita butuh dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan Tuhan tahu bagaimana cara menyelamatkan kita. Tuhan tahu bagaimana cara memelihara kita. Makanya mari kita hanya dekat kepada Tuhan. Amin. Semakin dekat, dan semakin dekat. Petrus mendorong kita untuk kita punya keberanian berdiri teguh pada kebenaran Allah. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin jahat, jangan ikut-ikutan, jangan terintimidasi, jangan mau disesatkan, jangan mau berbuat dosa lagi. Karena Allah menghukum orang-orang jahat, tetapi berbelas kasihan kepada orang-orang yang hidupnya saleh. Amin. Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya, untuk memikul dosa-dosa kita, supaya kita yang telah diselamatkannya tidak hidup dalam dosa lagi. Dan selalu ingat, Tuhan akan menghukum orang-orang jahat, tetapi berbelas kasihan kepada orang-orang yang hidupnya benar. Amin. Sama-sama kita